Charlie Van Houten. Boleh tepuk tangan dong namanya? Nah ini sama juga, udah gak asing lagi juga karena mereka selalu bersama. Gue panggilnya pakai nama apa ya? Nama gaul aja ya. Pepe. Wih. Ini yang banyak orang kira bahwa permainannya biasa-biasa aja. Ternyata kan ganas sih sebenarnya. Dan selanjutnya kita memanggil juga partner dari konser 20 tahun Charlie Berkarya yang datang jauh-jauh dari negeri jiran ya. Kita panggil Datuk Abdul Razim bin Haji Asmuni, boleh tepuk tangan, dan Syekh Muhammad Ridho Al-Aidin, betul ya, dari Menara Network Malaysia. Wow. Oke, bukan hanya Charlie, Pepe, Bapak Dato dan Syekh, juga ada pendukung daripada konsep 20 tahun Charlie Berkarya nanti yang memang sudah ada di tengah-tengah kita juga ya. Kita panggil Restu. Wah, Restu mana Restu? Ini putra dari Charlie Van Houten nih yang sudah menginjak dewasa ya. Dulu jalan-jalannya beli sepatu ya, jalan-jalan mana sekarang wah sudah besar. Abang tua ya bang? Tahu tua semua ya. Oke, selanjutnya ada juga Ilham 9 band. Boleh tepuk tangan. Iya. Selamat datang. Silakan. Dan ini dia nih, drummer perempuan paling berbahaya di negeri kita ya. Udah berbakat juga luar biasa. Jen Pialsa. Woi. Yoi, proyeknya banyak banget. Kan main. Oke, saya Cek Gaul, aka Riyad Papua akan memandu press conference konser 20 tahun Charlie Berkarya siang hari ini ya. Langsung aja kita ke Charlie dulu deh. Punya konsep dari awal ya. Sempat ngobrol-ngobrol bareng juga. Ini sebenarnya konsep 20 tahun berkarya Charlie Van Houten, betul? Sip, oke. Beda ya? Iya. Beda mana musisi Biar, mana biar gitu, beda. Ceknya beda. Iya benar, tapi itu Cek pemain beda. Oh iya. Oke, bisa dijelaskan? Kalau lu kan cek mundur gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media maupun yang lama dan maupun yang baru, terima kasih dari sejak aku berkarya di 2004 sampai detik ini masih support, dan aku masih bisa melihat teman-teman lama di sini yang masih alhamdulillah dikasih kesehatan, dikasih rezekinya bisa berkumpul hari ini di momentum tetap di industri berkarya di bidang musik. Terima kasih juga buat Dr. Razim dan Frank dari Menara Network sebagai promotor utama. Promotor utama. Boleh tepuk tangannya buat beliau. Ya, bisa. Yang pasti
buat teman-teman media, buat Restu, buat Ilham 9 Band, dan buat Alsa. Terima kasih banyak. Kita sudah lama gak ketemu, dan momentum ini aku dipertemukan kembali kepada drummer kita setiap band pertama kali adalah Alsa. Tepuk tangan buat Alsa. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bagaimana sebuah konsep road soul tour beberapa titik yang ada di Asia Tenggara dan ada juga di Indonesia. Tapi kita akan fokus dulu memang sementara di Malaysia, di Kuala Lumpur. Kemarin sempat sudah jalan beberapa titik ya. Ada pertama kali sama Menara Network itu kita di Asia kan, di Kuala Lumpur dengan tema 20 tahun Cari Berkarya, dan ada reunian ST12 memang pada saat itu. Berbeda dengan konsep yang sekarang, tidak ada reunian ST12, tapi lebih ke 20 tahun Cari Berkarya bersama Setia Band dan teman-teman yang lama juga yang sudah banyak berkontribusi untuk aku sampai sekarang berkarya. Nah, akhirnya kemarin juga terakhir di Singapura kita konser juga, dan alhamdulillah di Asiata pertama kalinya sangat begitu menggoda dan sangat begitu memuaskan. Tiket sampai sold out, dan Menara Network saat itu memberikan ruang yang sangat begitu hebat, sangat begitu besar buat Setia Band dan Charlie bisa menunjukkan karya dari Indonesia kepada negara lain, dan alhamdulillah sambutannya luar biasa. Nah, dari situ ditarik, dari situ akhirnya Menara, boleh nanti tanya sendiri juga langsung, Menara ingin bekerja sama untuk menjadi salah satu promotor utama. Tidak ada lagi promotor yang lain. Menara dengan sigapnya, dengan gesitnya langsung menangkap untuk membuat rangkaian tour di beberapa titik di negara lain gitu. Jadi yang sudah akan dijalankan itu hampir ada 7 titik gitu yang sudah confirm. Terus yang pertama kita buat 20 tahun Cari Berkarya bersama Setia Band dan Alsa dan 9 Band. Ada Restu, ada juga penyanyi Malaysianya, ada Sting, ada Apoy Sting, bukan Apoy Wali ya, bukan Apoy Sting vokalisnya. Kalau kemarin di Asiata ada Eza Exis. Jadi kita selalu akan berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi yang dari negeri sananya, Malaysianya, dan alhamdulillah kita sudah sepakat semua untuk membuat kemasan 20 tahun Cari Berkarya. Baru Alsa akan kolaborasi bersama jantan pemain drum yang baru dari Setia Band. Dia pemain drum lama soalnya. Betul. Dan ada Restu, ada Triswaka, terus ada Ilham 9 Band, ada Poesty. Dan itu sudah disepakati. Menara menyerahkan ke Charlie untuk membuat konsep besar sampai endingnya, goalsnya kita akan membuat harmoni 20 tahun dan karya terbaik Charlie bersama Setia Band, itu pakai orkestra. Itu goalsnya nanti di sana. Dan alhamdulillah titik pertama yang akan digelar itu di Penang, Kepulauan Penang. Dan alhamdulillahnya juga ini suatu penunjukan yang begitu mengagetkan juga. Soalnya tanpa embel-embel SD12, temanya sudah memang Setia Band, Charlie 20 tahun Cari Berkarya. Dan ternyata setelah kita open tiket di Tiket to You, dan sekejap langsung membludak, dan saat ini sudah sold out. Wow. Padahal nanti 2 bulan lagi kan main. Iya betul. Ya tidak kalah sama Coldplay. Kalau itu Coldplay, kita hot play. Benar juga. Ya, gue kepikiran pengen buat hot play. Nanti hot playlist lah nanti ya. Ya, di sini bukan apa-apa, tapi saya alhamdulillah di industri Indonesia kita sudah mencapai puncaknya, dan alhamdulillah
sampai detik ini pun masih eksis untuk bisa tour keliling di Indonesia, dan rating masih alhamdulillah tinggi. Itu karena kita terus berkarya walaupun tidak memakai embel-embel yang lama lagi ya, pakai setiap band, dan aku cuma berdua sama Pepe di sini, jadi biar jatahnya tidak banyak gitu. Apalagi yang mau ditanya? Ada ini. Ya pokoknya 20 tahun Charlie berkarya. Bismillah teman-teman media, terima kasih banyak. Semoga ini akan memberikan juga kesan yang baik untuk Indonesia. Saya membawa nama Indonesia ke luar negeri, dan di Malaysia, di Singapura, mungkin sampai di Hong Kong itu, dan ternyata musisi Indonesia sangat antusias, mereka menghargai itu, dan saya terharu juga ketika penonton Malaysia, bukan penonton Indonesia ternyata. Mungkin banyak menganggap bahwa sampai sold out di Asia atau waktu itu penonton Indonesia TKI di sana. Ternyata enggak, ternyata malah hampir 99% itu orang Malaysia, hampir 99% pas di Singapura itu orang Singapura. Jadi kemarin yang lucunya sampai di Asiata juga sampai mungkin Menara Depok agak kesulitan karena tiket yang festival itu juga sudah habis dan permintaannya masih banyak. Dan akhirnya inilah termotivasi untuk membuat rangkaian tour Rasau di sana, dan 7 titik sudah dikonfirmasi dan sudah confirm semua gitu. Dan titik pertama di Pinang ini sudah sold out tiketnya, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali nih. Terus yang mau ditanyakan selanjutnya adalah, ini menarik nih, karena di tengah serbuan banyak sekali festival musik, konser-konser di Indonesia, justru Charlie memilihnya untuk keluar. Iya. Tidak di Indonesia untuk saat ini. Betul. Untuk konser 20 tahun berkaryanya. Iya. Ini alasannya apa? Alasannya biar tidak jago kandang aja. Oh, luar biasa. Iya nggak? Iya, bahwa ternyata saya membawa identitas musik asli Indonesia, Melayu, metal, Melayu total, yang dianggap mungkin band murahan, band yang kampungan, tapi memberikan warna yang sangat dihargai betul di negara orang. Dan itu menjadi support system juga bahwa kenapa tidak di Indonesia gitu. Dan di Indonesia pun akhirnya ternyata memang pada saat itu ST12 menjadi band paling terlaris di Indonesia. Setuju. Nomor 1, sampai Ringback sampai 20 juta lebih pada saat itu. Jadi pertama kali yang awalin Ringback itu kan zamannya ST12 gitu. Dan alhamdulillah mungkin teman-teman media yang lama juga udah paham gitu, karena kita sering bareng, dan aku alhamdulillah Dato' mungkin sama teman-teman media aku sangat cukup menjalin hubungan yang baik sampai detik ini. Makanya mereka saat ini mau support kita, bukan karena apa-apa, karena mereka juga sangat begitu menghargai bagaimana proses Charlie berkarya sama Pepeng sampai C12 dari dulu sampai detik ini gitu. Mantap sekali. Jadi gak jago kandang. Iya, bener. Tapi sebenarnya gue pernah ikut langsung waktu ST12 waktu itu ya, main di Hong Kong, dan itu kayak nonton film. Luar biasa. Bioskop. Antusiasnya luar biasa. Sampai 2 kali show ya. 2 kali. Hari itu ya. Ya, hari siang ini. dan sore ya. Siang dan sore. Benar. Dan itu penuh. Full. Wow. Dan ini di Malaysia akan dipersiapkan juga nih. Kita mau cari tahu juga nih yang di Malaysianya ya. Iya. Ini kan bulan Maret ya waktu itu pemanasannya ya. Maret, iya. Dan sold out juga. Solo. Dan sekarang yang menjadi landasan Pak Dato atau Syekh bisa mau berkolaborasi lagi, dasarnya apa dan persiapan ini bagaimana? Boleh Dato? Atau ya? Result ataupun keputusan waktu yang itu diceritakan secara jalanan. Jadi biar kami sangat yakin, sangat yakin, dan sangat kita bisa seperti berhubungan
kami 20 tahun karyanya berhasil hebat dan persembahan atas hebat dan sambutannya pun amat hebat pada waktu itu. Maka itu kita mengumpulkan satu kepada program untuk ikut tim kebenaran untuk lanjut dan keren lagi belum tetap dari berkarya lebih itu dipilih di Indonesia Bisa kebagian semua tuh ya berarti ya. Oke. Oke. Selanjutnya kalau perihal konsepnya sendiri apakah sama dengan bulan Maret lalu atau sama? Konsepnya? Ya konsep. Agak sedikit berbeda karena di sini tidak memakai, nggak ada reunian ST12. Tidak ada. Benar memang toh konser 20 tahun Cari Berkarya bareng Setia Band full ya. Full Setia Band, juga ada Alsa, ada Triswaka, ada Restu, ada Posting, ada Ilham 9 dan kalau kemarin di Asiata itu hampir sama tapi beda konten ininya gitu. Jadi isinya kemarin ada Firman Siagian, ada juga Ceklin Victor, ada Agent Exis, ada Restu. Kalau Restu ikut terus. Dan kebetulan juga ada reunian ST12 di situ. Ada sahabat lo di situ. Dan sekarang perbedaannya konsepnya 20 tahun Cari Berkarya tapi hanya dengan Setia Band. Berarti semua playlistnya Charlie Van Houten. Charlie. Jadi lagu yang ada di ST12 kebetulan saya yang bikin. Ya. Jadi semua karya yang aku bikin aku bawakan. Wah. Kemarin juga 3 jam betul. Nah, 3 kemarin 3 langsung. jam. Sekarang kira-kira disiapkan berapa lama? 24 jam. Oh kalah Coldplay kalau itu 24 jam. Kalah 24 jam. 24 jam. Iya. 3 jam konser, sisanya istirahat. Iya. Bisa aja. Oke, terima kasih Muhammad. Selanjutnya saya mau ke Restu nih. Restu, wah. Ya. Ini kan selama ini ikut, gue manggilnya apa ya? Manggilnya apa sih? Bokap? Ayah ya. Ikut apa ayah terus deh. Nah sekarang bener-bener dapat tempat khusus ya untuk tampil di 20 tahun berkaryanya ayah ya. Ada hal yang mungkin membebani atau antusiasnya seperti apa nggak sih? Waktu awal-awal ikut sih agak berbeda juga ya. Oh tetap ya. Cuma ditarik ke waktu zaman SD itu kan udah ikut-ikut ayah tuh, udah ikut-ikut kayak tour semua gitu. Mungkin Kak Alsa juga tahu aku suka ikut-ikut tour gitu. Malah dari waktu zaman SD12 juga aku udah ikut lah. Maksudnya bukan ikut nyanyi ya, tapi di backstage gitu nonton ayah manggung gitu. Jadi pas kesini-sininya ya mungkin cuma menyesuaikan diri aja sih. Karena kan yang tadinya cuma mungkin waktu SMP juga nyanyi paling satu atau 2 lagu itu pun penutup gitu. Nah sekarang menyesuaikan diri untuk ya aku ada di sini gitu, di konser di tempat khusus gitu, ada namanya di situ. Oke, terima kasih Restu. Dulu betul. Belum ya. Atau nyelonong gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya Ilham nih. Wah, Ilham juga nih salah satu apa ya istilahnya band yang memang meregenerasi musik pop Melayu ya. Selanjutnya estafetnya 9 band salah satunya ya. Kira-kira ada persiapan khusus gak? Apa emang sudah sering ya kayaknya ya untuk tampil ya? Tapi untuk di Malaysia nanti kira-kira bagaimana? Aku ucapin pertama-tama terima kasih buat Kebenaran sama Setia Band ya yang sudah mempercayakan kami ikut kamu di acara besar konser Charlie 20 tahun kali ini.
Ya intinya mungkin yang pasti deg-degan pasti ya. Tapi kita insya Allah mempersiapkan yang terbaik buat Menara Network dan cari 20 tahun berkarya. Wah, sudah siap tempur juga nih, padahal masih 30 Agustus ya. Tapi berhubung udah soak, masih siap mau nggak mau ya. Yoi. Oke, nih Alsa nih. Dulu Alsa tiba-tiba muncul sebagai supporting drummer ya, itu kan dia bilang ya. Buat off air ya, banyaknya ya. Tapi wow, kita juga menduga bahwa kenapa Cali bawa Alsa nih. Dan sekarang akan diajak lagi dengan kemampuan yang udah luar biasa sekali. Tahu lah ya, Alsa ada di mana aja gitu ya. Alsa, kira-kira bakal memberikan penampilan seperti apa nanti? Dari dulu 2012 main setiap band tuh memang Acharli dan APP tuh ngasih banyak kesempatan sih untuk aku explore di musiknya. Dan apalagi kalau secara konsep tuh nggak dipungkiri beliau-beliau nih selalu kayak ngasih aku exposure yang lumayan buat additional player tuh wow banget gitu. Dan aku merasa beruntung banget di tahun itu bisa ikut turnya selama kurang lebih 1,5 tahun gitu. Dan akhirnya sekarang balik lagi mendukung acaranya Setiap Band, Acharli, karya-karyanya dibawakan gitu. Itu wow banget sih. Itu secara kan berarti 11 tahun yang lalu gitu kan, sekarang mainin lagi. Iya, 2012 gitu. Jadi aku excited banget sih dan gak sabar banget untuk main bareng lagi sama mereka. Wah, ini pasti berbeda nih ketukan-ketukannya. Gua gebukan-gebukannya, aduh. Iya, kebetulan Bang jujur, siapa yang nggak tahu Alsa? Atau orang tahu Alsa itu pemain drum perempuan yang mempunyai talenta yang sangat luar biasa. Setuju. Makanya aku coba produce ke Menara Network dan Menara Network kasih kepercayaan. Tolong konsep yang terbaik. Saya percaya sama kami dan Bapak dan setiap begitu ya Datuk ya. Saya akan tampilkan drummer yang menurut saya luar biasa ini Datuk. Oke. Dia searching Datuk. Wah, antusias Datuk. Oke, saya begitu hubungkan sama Adit. Sebetulnya memang Alsa ini kan siapa yang nggak tahu dia punya basic jazz gitu kan. Dan waktu itu tiba-tiba diajak main lagu yang kampungan lah gitu ya, lagu yang murahan yang skillnya mungkin di bawah rata-rata kalau untuk didengarkan kan, standar lah, maksudnya standar secara ya memang kemasannya memang kita dibuat standar gitu kan ya Alsa. Jadi mungkin bagi Alsa saya tahu ini tidak akan terlalu ribet gitu kan. Makanya saya percaya sama Alsa. Pasti Alsa bisa mengubah. Tapi yang dituju di situ bukan persoalan skill sama aku, tapi persoalan feel, rasa. Dan saat itu Alsa begitu cepat untuk mengadaptasikan feel-nya dari jazzer kepada juicer. Iya. Dan itu nggak gampang menurut aku. Gak gampang, karena bicara skill mungkin banyak bisa dikejar, tapi bicara feel ya. Makanya beberapa lagu Alsa dimandat untuk menjadi suatu peran di Setiap Band pada saat itu. Lagu Asmara, Jalan Ngarep, terus ada Jangan Mau gitu, Jalan Ngarep gitu. Dan alhamdulillah saat ini aku bisa reunian lagi sama Alsa. Alsa juga masih welcome untuk bisa maksudnya membantu kolaborasi nanti sama Jantan, sama pemain drum yang sekarang di Setiap Band. Dan kalau konsep ini memang aku rasa oke, dan Menara Network pun akan ya kita akan mungkin akan mempunyai konsep ke Alsa juga. Alsa saya izin untuk membawa, kalau Alsa berkenan untuk membawa terus nanti di rangkaian tour ini. Jadi akan menjadi suguhan yang terbaik. Wah, yang pasti off airnya kalau ada Alsa spesial banget itu ya. Iya, dan aku tahu Alsa sudah malah melintang punya pengalaman besar sama, karena Alsa bukan hanya gabung sama Setiap Band, tapi Alsa banyak sekali karya-karya yang dipamerkan sama dia di musisi-musisi yang sangat luar biasa di Indonesia, termasuk Bang Iwan mungkin, atau sekarang ada Best Jam, ada juga yang lain ya, banyak Alsa. Erwin Gutawa. Erwin Gutawa,
Gitu. Jadi aku dikasih kepercayaan sama Menara Network, terima kasih gitu. Dan aku akan memberikan suatu konsep yang maksimal gitu. 9 band mempunyai juga karya yang pada saat itu betul kami meneruskan dari ST12 nih rangkaiannya ada Wali, ada Kangen Band, ada Republik, 9 band itu penerusnya ke sini. Ya dan aku kenapa mengajak Ilham ya di samping juga tidak terlalu ribet karena memang di sini dan karya lagunya juga cukup saya pahami gitu. Teman-teman setiap band juga pahami. Yang ada Bayangmu gitu. Restu juga walaupun dulu labelku Trinity dan aku sudah nggak di Trinity dan diteruskan sama Restu. Restu punya label Trinity. Asik. Kalau Pepe nggak usah ceritain ya. Iya. Ini ada tirai di sana. Jadi terus aku undang juga Poisting. Mungkin nanti next di titik mana akan undang edition musisi Malaysia yang lain ya. pokoknya yang apa nih. Kemarin ada Eza Exis gitu. Terus pendatang barunya ada Triswaka sama Nabila yang kebetulan karya albumnya juga saya yang produser itu. Baik. Chef, satu pertanyaan nih terakhir dari saya. Ini kan di Malaysia ya, rencananya juga banyak kota. Boleh tahu kota mana aja yang akan dipilih? Kira-kira. Assalamualaikum. Oh, Dato ya. Saya Datuk Abdul Aziz Usmi dari Menara Network Indonesia. Terima kasih kepada daripada kali dan rekan-rekan pejabat media Indonesia. Dan saya rasa bangga atas keputusan ini karena pertama kali kita berada di Jakarta akan bukan persidangan media. Berikutan daripada konsert di Aziata Februari yang sangat mengagumkan dan hebat. Kalau kita ada seluruh, jadi kita dapat lagi jemputan yang amat luar biasa daripada peminat-peminat setiap band. Jadi kita mengambil satu langkah untuk membuat dari satu konser, di mana konser itu spesialnya setiap band sendiri, mana cari sebagai bidang utamanya, dan kita langsung terus temakan konser itu atas 20 tahun kami berkarya. Jadi konsernya itu kita langsungnya di Pulau Pinang, di mana mungkin sudah maklum ramai-ramai artis yang berada mungkin di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun media sendiri pun mungkin sudah maklum. Jarang-jarang yang orang yang selagi membuat satu konser yang agak jauh sedikit daripada Kuala Lumpur, di mana konser itu di Pulau Pinang ataupun Pinang. Di situ kapasitinya agak besar lagi daripada Aziata, tertutup hampir 12.000 ke atas kapasitinya. Di Aziata mungkin masih sedikit. Jadi kita sebagai Ibu yang kita itu memikirkan mungkin atas peminat yang terlalu ramai dan coba memberanikan diri untuk buat di Pinang. Karena kita tahu beberapa artis Indonesia juga berada di sana. Kalau mungkin wartawan pun sudah maklum tahu. Jadi alhamdulillah karena launchingnya tiket yang pertama di Pulau Pinang itu ataupun di Pinang, kita merasa amat terkejut dan sambutannya begitu bagus sekali dan tiketnya sold out di Pinang. Jadi dengan langkah di Pinang itu langsung sold out, kita bersama manajemen Menara Network membuat satu meeting untuk mengadakan 7 titik bagi konser di seluruh Malaysia, termasuk Kepulauan Borneo, Sabah dan Sarawak akan langsung
tanggal Desember nanti. Di Sarawak Desember juga, dan akhirnya di Sabah. Kita benar-benar berani bayar jumlah yang sebegitu besar pada setiap band, khususnya tadi, karena kita tahu peminat-peminat di Malaysia yang amat kuat atas lagu-lagu yang dibawa lebih pada ciri-ciri kemelayuan itu. Dan di Sabah Sarawak itu pun saya ingat mungkin setiap band mungkin tidak pernah tadi sedikit ya, mungkin belum pernah sampai di Sarawak dan Sabah. Jadi kita mendapat permintaan yang amat tinggi di sana. Kita akan sampai di sana setelah konser di Pulau Pinang ini habis, langsungnya terus ke Johor Bahru, walaupun ada beberapa tempat lagi di sekitar Malaysia. Tapi tujuan khususnya kita di Mindanao adalah di Sabah dan di Sarawak, karena di situ kita tahu peminatnya amat kuat, dan mungkin dari sudut Kalimantan ataupun Brunei akan diri hadir untuk konser itu yang membawa kapasiti yang agak besar di Sabah dan Sarawak. Jadi saya di sini mengucapkan terima kasih atas kebutuhan pada semua media yang telah ramai hadir hari ini, dan kita harap konser ini sukses. Alhamdulillah. Amin. Dan mungkin ada soal-soal yang lain kalau perlu ditanya mungkin perlu. Baik, benar sekali apa kata Dato. Sesinya memang habis ini sesinya tanya jawab soal media ya, jadi udah langsung dikasih tahu nih. Baik, untuk sesi Q&A teman-teman media boleh langsung siapa dan dari mana? Oh enggak ada. Tes, nyangkut suara. Oh iya, benar. Suara doang yang nyangkut. Ferdi dari Kahan Fotomu. Oke. Selamat dulu buat Jamri mengenai konser 20 tahun Jamri berkarya. Ketika kita banyak fans pasti akan ada haters. Bagaimana Charlie menyikapi haters yang pasti akan ada ya, muncul di dalam konser tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Datuk, kita belajar pengalaman dari band sebelumnya yang sempat mengadakan acara di Malaysia, yang mana mereka mendapat ancaman pembunuhan dari haters asal Malaysia. Bagaimana pihak Menara membuat pengamanan atau mengamankan artis-artis yang akan konser di 20 tahun Jambi Berkarya. Itu aja, terima kasih. Oke, bagus sekali. Langsung ke Bu. Langsung aku jawab. Cari dulu. Oke, gini. Kalau aku sih sudah hampir 20 tahun mengenal bagaimana industri pasar ya, terus juga bagaimana sosial medianya di Indonesia seperti apa. Positif negatif itu penting. Jadi kalau positif semua juga nggak akan nyala, gitu. Anggaplah haters itu adalah ground, gitu, yang akan juga membuat muatan yang keren ketika kita bisa menanggapinya dengan baik. Kita anggap saja ketika ada haters itu jadikan sebuah spirit untuk kita terus berkarya, bukan yang lebih baik lagi. Kita tunjukin yang lebih baik. Dan alhamdulillah itu saya buktikan. Dengan apa? Dengan berkarya, dengan jujur, dan sampai detik ini alhamdulillah 20 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi mempunyai proses yang sangat begitu luar biasa. Bagaimana mempertahankan eksistensi sebuah grup, eksistensi sebuah karya bagaimana, dan itu dia menjalaninya tidak mudah. Nah, haters itulah saya juga anggap bahwa itu adalah suatu kebenaran yang harus kita akui juga, gitu. Karena lampu juga kalau positif semua, nggak ada ground itu, nggak ada negatif itu juga nggak akan nyala. Buktikan saja, kan gitu. Anggaplah itu suatu kebenaran dan suatu justru saya terkadang saya harus berterima kasih bukan kepada orang yang selalu support saja, tapi berterima kasih kepada orang yang terkadang menjadi haters. Karena saya terkadang juga kadang lupa gitu kan, lupa untuk
memberikan yang terbaik. Nah, kadang aduh ngasal aja bikin sesuatu, tapi ketika ada haters, jadi ada support system yang mendukung ke aku pribadi untuk gue harus tunjukin yang terbaik nih. Nah, makanya semuanya menjadi keseimbangan dalam hal apapun menurut aku. Itu sih yang aku lakukan. Gitu. Nah. Selanjutnya, oke siap ya. Maaf yang bertanya. Iya. Jawab soalan itu. Terima kasih atas soalan. Memang itu menjadi syarat utama kita. Yang pertama sekali daripada segi keselamatan. Keselamatan ini memang dipandang sangat serius. Maka itu bila terjadinya kasus yang sebelum ini di waktu di Johor yang lebih itu, dan dari situ sampai titik sekarang malah lebih banyak pesan dari Indonesia yang kesana, maka lebih aman untuk dokternya juga rusak. Dan atas yang kita 20 tahun tadi berkarya ini membawa satu semangat, satu konsep yang pertama harmoni seru. Nah, ini yang kita galakkan dalam konsep yang kita bawa antara negara tetangga, negara berjiran, dan juga sebenarnya negara saudara kita dari Indonesia, saudara kita di Indonesia bersama dalam satu perkembangan yang membawa seperti keluarga besar Asia. Nah, jadi maka itu dan kita sebenarnya masih itu dengan antaranya juga yang ini keluarganya membawa sebagai kualitas sikap kekeluargaan juga tim siapa mengucapkan banyak terima kasih tim siapa karena seolah kita dah punya keluarga bersama. Jadi ini yang kita nak terapkan bagi menjawab persoalan tentang kesamaan dan sebagainya. Maka itu pengalaman kita dari polisi juga di sana mengambil langkah yang cepat untuk mengatasi itu. Dan alhamdulillah dipandang sangat serius keselamatan. Tapi cara menanganinya itu juga ada yang menyokong, ada kadang-kadang ada juga haters. Jadi bagaimana kita menangani haters supaya yang haters juga bisa. Nah, jadi pendekatan yang dibawa oleh beberapa berkarya menjurus itu harmoni seruput. Nah, ini yang membuat kita sangat mendukung konsep dan sehingga bersama kita untuk melakukan juga pada waktu diajarkan itu ini yang hadir juga adalah di pihak keselamatan juga. Timnya daripada kan itu maaf komentar itu jadi keselamatan itu menjadi satu utama ini memang kita iya itu menjadi prioritas utama kita. Ya, mau ditambahkan lagi? Ya, alhamdulillah saya sudah menambahkan. Saya sangat percaya sama Menara Network karena sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa. Bukan hanya pengalaman di panggung, tapi pengalaman untuk bagaimana kita menjadi family, menjadi sahabat, menjadi keluarga. Saya sama Dato itu sudah dianggap sebagai keluarga dan saya rindu. Dan kebetulan juga Menara Network memberikan yang terbaik pada saat itu. Pada saat kejadian band sebelah itu main, itu bareng satu malam sebetulnya, cuman beda kota, beda kota. Itu saat bareng dan alhamdulillah Menara Network memberikan yang terbaik dari pengamanan, dari fasilitas apapun gitu. Dari di konser pun kita yang hadir yang tadi sudah dijelaskan dan kebetulan memang ada juga dari aparatur orang kerajaan di sana kita undang dan salah satu juga ada Hakim Agung itu juga kebetulan kakak saya di sana gitu, ada Dato Sri juga dan gimana nggak aman gitu. Dan kalau misalkan bilang
mungkin kejadian band sebelah itu mempunyai pengalaman seperti itu. Aku pikir di Indonesia pun bisa saja gitu kan. Itu hanya oknum-oknum saja tertentu. Padahal ketika aku ke sana nggak ada apa-apa, dan mereka Malaysia itu sangat betul-betul menghargai karya-karya musik di Indonesia, dan itu yang saya salukan. Dan mereka itu benar-benar nonton konser itu membanggakan dan memberikan yang menjadi penonton yang terbaik mereka. Dan itu ditunjukkan sama mereka di depan aku, bukan istilahnya, bukan katanya. Dan beberapa media di sana, beberapa perangkat-perangkat yang mendukung acara di sana itu sangat, nggak tahu ya, kalau aku sih nilainya sangat tertib, disiplin, terus juga enak gitu, enak banget. Jadi situlah makanya aku memberikan juga kepercayaan untuk roadshow ini bersama Menara Network gitu, dan sudah juga ada contohnya yang sudah berjalan gitu, dan kita sudah memulai sebelum ini gitu, sebelum ini. Itu mungkin. Jawab tadi. Mantap. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Oh, udah mainnya. Silakan, Dik. Selamat sore, saya Adi dari Kompas.com. Saya mau nanya ke Kang Charlie nih. Untuk yang pertama, kan untuk 20 tahun berkarya ini kan hitsnya udah banyak nih. Untuk di konser nanti, apakah ada unreleased song yang bakal dibawakan? Itu yang pertama. Unreleased song ya. Ya. Untuk yang kedua, kan tadi sempat singgung juga di konser-konser sebelumnya sold out ya. Nah, untuk yang rangkaian kali ini, apakah bakal ada digital downloadnya untuk mereka yang mungkin tidak sempat nonton ke konser ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Kompas. Ya, Kompas. Tadi apa? Satu atau Unreleased song. Unreleased. Akan dibawakan ya. Yang mungkin yang jarang dibawain di panggung. Jadi gini, kebetulan kita kemarin pengalaman, Kang. Jadi mungkin hanya 20 tahun berkarya bersama Setia Band ini yang bikin konser hampir 3 jam non-stop gitu. Tidak, yang lain biasa 2 jam gitu kan. Kita 3 jam non-stop, dan itu tidak terasa gitu, tidak berasa. Dan karena gini, lagu yang aku bikin itu bukan hanya untuk ST12 saja. Jadi ada beberapa lagu yang aku bikinkan buat penyanyi yang ada di Indonesia, termasuk juga ada lagu juga buat Krisdayanti, Siti Nurhaliza, itu. Jadi banyak lagu-lagu, karena temanya 20 tahun Charlie berkarya. Jadi seluruh karya yang Charlie buat itu wajib dibawakan. Sempat dari sana juga menanyakan bahwa ini lagu-lagu ST12 dibawakan nggak? Oh, justru kebalik. ST12 wajib lapor ke saya kalau bawain lagu ST12 gitu. Betul nggak kan gitu? Betul, setuju. Saya akan bawakan lagu saya semua gitu. Jadi saya sudah cukup dijelaskan. Karena gini, audiens itu yang benar-benar pengen mengenang lagu-lagu yang lama. Jadi mereka bingung juga ketika tidak ada embel ST12-nya, carinya aja, sangkanya mungkin saya tidak boleh membawakan lagunya ST12. Padahal ST12 yang harus izin sama saya untuk membawakan lagu saya gitu. Cuman saya sama Pemprov sangat begitu komunikasi dengan baik sampai detik ini, dan tak masalah, kata orang Malaysia, tak masalah. Dan saya sangat respect banget ST12 masih bisa berjalan dengan bawain juga lagu-lagu yang aku bikin gitu. Dan di 20 tahun Charlie berkarya ini juga saya akan bawakan seluruh lagu yang saya buat, termasuk yang akan saya buatkan sebentar lagi, judulnya Gadis Malaysia. Spesial buat ini kan? Iya, rencananya iya. Oke. Gadis Malaysia. Gadis Malaysia. Terus tadi pertanyaan kedua soal download ya? Digital download ya? Digital download, oke. Digital download dalam bentuk video. Akan on air nggak? Live. Iya. Untuk live streaming begitu. Digital download lagu-lagu itu gitu. Kalau untuk khusus pada hari tersebut, maka kita dikhususkan sebab kita menghormati yang membeli tiket yang hadir. Jadi keistimewaan sebagai pembeli tiket dan penonton pada hari itu diberikan kepada mereka itu.
selepas itu barulah Oh berarti ada selepas acaranya ya? Pas di acara nggak ada? Iya, eksklusivitas buat penonton yang sudah membeli tiket. Kita akan memberikan ruang yang terbaik untuk si pembeli tiket yang benar-benar mereka sudah berbondong-bondong membelikan. Serius banget rasanya. Ya, kita akan menyuguhkan yang terbaik. Bagaimana Menara Network juga akan memberikan yang terbaik, eksklusivitasnya terhadap penonton yang benar-benar membeli tiket dengan harga berapapun, gitu kan. Ini harga tiketnya lumayan mahal loh. Boleh dibocorin? Mungkin bisa sampai 2 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 500.000. Oh dimulai dari 500.000, benar ya? Oh, okay. Makanya mungkin kalau di Indonesia agak sedikit sulit ya, gitu. Tapi di sana, nah inilah semoga penghargaan ini akan diterima dengan direspon dengan baik oleh penikmat musik di Sultan Air Indonesia. Karena saya ke sana memberikan kebanggaan bagaimana saya menjadi musisi Indonesia harus memberikan yang terbaik dan jangan sampai memalu-malukan Indonesia. Iya, mantap. Oke, satu pertanyaan terakhir. Tadi siapa yang minta? Oke, siap. Sore, Mati. Ya. Firman dari Kapan Lagi. Mungkin pertanyaan pertama buat Restu dulu. Restu. Nah ini perjalanan Restu sendiri menarik nih ikutin ayahnya dari kecil. Nah Restu, akhirnya di konsep 20 tahun berkarya ini kan nama dari majalahmu terpampang dari poster ini. Kamu sendiri sebagai, kamu juga berkarya di dunia musik ya kan? Kamu sendiri sebagai anaknya seorang Charlie Van Houten, ada beban nggak sih berkarya di dunia musik di Indonesia aja, membawa nama dengan nama ayahmu sendiri? Ada rasa beban nggak sih? Nah, terus juga buat Kang Charlie 20 tahun itu bukan waktu yang lama kan? Tambah 5 tahun lagi sudah. Nah, Kang Charlie melihat fenomena saat ini agak di luar konteks ya, di luar konser. Melihat fenomena saat ini Kang Charlie makin sini kan banyak bermunculan penyanyi-penyanyi baru yang bisa dibilang karya-karya itu cukup gampang untuk dinikmati. Tambah lagi juga Kang Charlie kan termasuk penyanyi veteran nih, udah lama banget ya kan, sampai saya veteran banget. 20 tahun lumayan veteran sih. Asa jangan dengar kamu. Saya belum aki-aki. Nah, ya, oke. Kemarin juga sempat rame nih penyanyi cover yang diberitakan dia nyanyi bawain lagu orang, budgetnya mahal, sedangkan penyanyi aslinya nggak sampai segitu nih. Kang Charlie sendiri nih untuk menanggapinya gimana nih? Udah 20 tahun nih berkarya. Oke, saya tanggapi dulu yang saya ya, karena mic-nya sudah dipegang. Jadi Restu tolong langsung pegang mic aja. Jadi gini, saya sempat bicara waktu itu sama Mas Anam tentang bagaimana industri musik. Industri musik. Mas Anam waktu itu bilang, gimana menurut kamu tentang industri musik di Indonesia? Kata saya, industri musik Indonesia saat ini sudah tidak fokus. Kenapa? Kan kreativitas banyak sekarang. Kalau banyak. Karena apa? Karena sistem yang memang sudah melebarnya kemana-mana. Gitu. Contohnya mana? Contohnya YouTube. Satu, YouTube semua bisa akses dan ngupload YouTube masing-masing. Bahkan anak kecil pun bisa mengupload YouTube. Sekarang bingung. Ini penyanyi apa-apa nih? Tiba-tiba viral. Sekarang kan bingung. Karena semuanya pengen jadi pemain sekarang ini. Jadi sudah nggak fokus industrinya. Gitu. Terkadang saya bikin lagu dengan begitu sulitnya, sampai harus semedi di gua hero, sampai harus semedi. Pernah ya, bener ya, bener. Udah. Pernah bener ya. Gua semedi di Nusa Kambangan. Oh serius gua bikin lagu Satra ini itu gua semedi 3 hari di gua di sana. Udah pernah diungkap belum nih? Belum. Sumpah kalau gitu. Jangan salah loh. Saya semedi, bukan mau nyupang, bukan. Jadi saya memeditasikan, saya betapa bagaimana menciptakan karya yang luhur itu dengan jujur, dengan yang memang
benar-benar punya kualitas rasa yang beda, ada nyawanya di situ. Saya tidak mudah asal lagi apa gue nggak gitu. Tiba-tiba harus dengan bikin produksi dengan budget yang mahal, bahkan klip juga harus mahal, gitu kan. Model juga kayaknya dibayar mahal sekarang kan. Itu ketika sudah jadi, yang cover yang naik dong, betul nggak? Nah, ada yang berarti Kang Charlie ngiri, bukan persoalan ini, proporsional yang penting, gitu. Nah, kata sekarang, kan industri musik ini kan sekarang sudah banyak kreativitas. Saya bilang kreativitas banyak, oke, saya tidak menafikan sebuah kreativitas, tapi kreativitas yang banyak kalau tidak di-maintain dengan baik, semua akan jadi sampah. Betul nggak? Kalau zaman dulu kan terkontrol gitu. Kita keluar single satu, kita nunggu, bener kan? Bulan lamanya tadi. Iya. Nah, ini sudah kalang kabut semua, termasuk media. Saya bilang ke orang-orang televisi, gitu loh. Kondisi seperti ini jangan ngeluh, karena kalian buat sendiri. Kalian bunuh diri kalian sendiri. Kenapa kita bunuh diri sendiri? Jelas. Zaman dulu, misalkan salah satu kita sebut TV B gitu ya. TV B ketika pengen nayangin konser Dewa 19, konser SB12 jam 8 malam, itu benar-benar ditunggu bro. Zaman dulu. Akhirnya apa? Kita punya televisi ini kan share dan rating dan share-nya pasti akan naik. Sekarang kenapa melemah? Karena orang sekarang, ntar aja lah, di YouTube juga ada bro. Itu akhirnya kenapa orang-orang TV juga akhirnya ketika konser ditarik ke YouTube. Nah ini yang tidak terkonsep, termaintenance dengan baik menurut saya, gitu. Saya tidak berusaha mengelak modern tentang digital, perkembangan zaman. Oke, tapi regulasi yang penting, gitu. Kita tidak. Saya bilang juga, kita tidak usah kayak Cina menolak YouTube, gitu. Tidak usah kayak Cina. Kita terima YouTube, tapi regulasi pemerintah juga penting untuk bagaimana turun langsung menangani ini. Ada regulasi dan aturan-aturan, gitu loh. Kalau bisa misalkan ketika YouTube datang di Indonesia, buatlah sesuatu yang memang misalkan PT dan perusahaan yang sudah ditunjuk sama pemerintah yang bisa mengupload sebuah konten apapun. Nanti tim kreatif, orang-orang yang kreatif tinggal disetorkan, gitu. Kalau sekarang kan anak kecil bisa ngupload sendiri, orang bisa ngupload sendiri, jadi bingung pasarnya mau kemana ini gitu. Lagu trending viral, cuma seminggu ada lagi gitu, tiba-tiba terus viralnya apa gitu kan. Dan sekarang ini contoh ya, oke lah kalau Aryani ini penyanyi yang dapat ajang gitu kan, lagunya apa, You Break My Heart ya gitu kan. Tiba-tiba ibu-ibu itu jadi artis juga gitu loh kan. Lucu menurut aku gitu. Bukan salah mereka gitu, bukan, tapi memang kondisinya yang akhirnya diundang acara TV dan segala macam. Konsepnya hiburan is okay, tapi sebetulnya disinilah ketidakjelasan sebuah profesionalnya literatur industri akhirnya. Dulu saya pernah mengusulkan di Kementerian Kopi itu, kata orang kementerian, jangan salahkan kementerian, saya tidak menyalahkan, tapi saya hanya usul, saya bicaranya keseharusan gitu. Dulu pada zaman dulu itu apa, RBT misalkan contoh, RBT itu dijual dengan harga 9.000. Ingat ya, semua konten RBT itu 9.000, tidak ada jual yang murah. Nah, maksud aku tuh bukan bicara menyalahkan, seharusnya ini diatur di undang-undangan. Misalkan kalau ada undang-undang ini jelas, selama 9 tahun atau selama 5 tahun tidak ada CV manapun yang menjual di atas itu ataupun di bawah itu. Ini kan enggak. Akhirnya semua CV
termasuk label-labelnya sendiri bermain sendiri-sendiri. Bermain apa? Yang tadinya bermain 1 bulan 9.000, akhirnya 1 bulan 7.000. Ada yang bermain 1 bulan 7.000, ada yang bermain per mingguan 4.000 juga ada. yang parah sampai gratis. Nah, yang tidak termaintenance inilah yang menjadi akhirnya masyarakat penikmat musik Indonesia tidak mampu menghargai karya. Gitu. Jadi jangan salahkan juga penikmat musik di sini. Karena orang Indonesia menurut aku kalau semakin dimurahkan, semakin digampangkan, akhirnya menggampangin. Gitu. Nah disinilah kenapa aku kembali lagi harus memproporsionalkan sebuah literatur dan sistem yang baik. Karena bukan persoalan, oh Charlie misalnya ada yang bilang, lu mah karena sudah gak laku aja, takut kesalip sama yang baru. Enggak itu. Saya kalau bilang sombong, ingat, saya punya karya. Saya bukan bawain lagu-lagu orang. Kalaupun bawain lagu orang hanya sebatas penghargaan kepada penyanyinya. Itu waktu saya bawakan Isabella pada saat itu, saya itu izin ya? Ya kan? Itu izin juga ya? Izin jelas. Gak mungkin gak izin, gak mungkin Trinity pada saya itu izin. Dan sampai detik kemarin pun saya mengeluarkan setiap band mengeluarkan single judulnya Bukan Ku Tak Sudi di bawah naungan Menara Depok, ini pun diurus perizinannya dan itulah orang. Dan itu bukti penghargaan saja, bukan saya tidak bisa lagi buat lagu. Karya kita mungkin masih banyak yang mendap yang tidak keluar, tapi inilah yang kita bangun di sini gitu. Nah maksudnya itu sih, bukan bicara menyalahkan ya, tapi bicara keseharusan. Itu tanggapan saya. Kenapa industri musik jadi seperti ini? Karena regulasi literatur sistemnya yang belum siap di kita. Gitu. Jadi kalau YouTube itu bisa yang uploadnya perusahaan yang sudah ditunjuk, gitu kan. Kita tinggal ini konten ini masukkan. Karena ingat loh, satu hal, ada tayangan yang boleh ditayangkan, gitu loh. Dan tidak seronok gitu misalkan, tidak seronok tuh ini bahasa Malaysia. Tidak mengandung umpan pornografi atau kekerasan dan segala macam. Tapi ingat, di sini harus jeli. Kita negara yang didasari dengan budaya, gitu. Dan ingat kalau budaya kita sudah hancur, itulah kehancuran negara menurut aku. Ada tayangan yang boleh memang ditayangkan dan lulus sensor, tapi juga harus dikaji tayangan ini membuat budaya baru kan, itu yang tidak terasa sebetulnya, tipis. Nah kalau ngaji ke sana lagi lebih dalam, ini bisa 2 hari gak kelar-kelar, serius. Iya, aku sangat kalau ngobrolin persoalan ini, saya sangat apa ya? Konsen ya. Konsen ya di situ. Berarti mungkin kapan lagi siapin podcast deh buat sama Charlie Van Houten. Iya kan? Iya, begitu kan makanya. Jadi dia nanggapinya seperti itu. Kalau saya harus bahas dengan lebih gamblang lagi, ya nggak cukup waktunya. Iya, betul. Dan saya punya pemahaman yang berdasarkan bukan berdasarkan hanya mulut, tapi ini berdasarkan sebuah kajian-kajian yang saya sudah mapping semua. Gitu. Itu seperti itu. Jadi bukannya iri, bukannya apa, jadi terhadap orang yang cover dan segala macam. Silakan saja, tapi dikondisikan dengan sistem yang baik, gitu kan. Ada, ya sekarang kan terkadang orang yang cover itu yang lebih sombong, ya kan? Iya kan, jadi begitu, mendidik mental, beda mentalnya ketika zaman dulu. Jujur, mungkin ini banyak teman-teman lama di media. Kalau orang yang lama banget Pak Pepeng sebenarnya udah kelihatan dari umurnya. Jadi gini, zaman aku itu dulu pengen mencapai sebuah puncak dan karyanya itu bisa didengarkan sama orang banyak itu. Kalau saya bekerja sendiri, bullshit saya bisa. Pasti saya harus bisa bekerja sama dengan baik sama teman-teman media, sama teman-teman yang lain, sama industri musik, sama label, dan harus bekerja sama dengan baik. Makanya sampai detik ini pun saya mengenal teman-teman media dengan cukup baik, karena saya maintenance itu, maintenance hubungan sosialnya dengan baik, maintenance sebuah karya-karyanya dengan baik. Dan bullshit kalau saya kerja sendiri saya bisa mencapai titik puncaknya pada saat itu. Nah, beda mentalnya dengan mental yang sekarang. Sekarang
Kenapa? Mentalnya mental angkuh. Sorry nih, gitu. Karena didikan alamnya. Saya tidak butuh lagi media yang lain. Dia merasa mungkin jadi begitu, akhirnya karena didikannya begitu. Karena dia muncul sendiri juga jadi viral, udah jelas gitu. Dia sudah bisa mengcover sendiri, dia bisa ini sendiri. Nah itu, ini apa kita bahas kalau industri ya zaman sekarang sampai ke mental-mental seperti itu. Nanti kita bahas khusus sama teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain musisi juga banyak pandangan yang luar biasa. Iya, baik. Aku belum pernah ngobrol ini di mana. Benar? Wah, cocok nih. Benar ya? Iya. Asal jangan kapan dibahas lagi ya? Ya. Nanti kapan lagi bikin lah podcast khusus nih. Siap. Seru juga nih. Oke, sekarang Restu, sekarang tadi terbebani nggak? Apa tadi? Terbebani ya? Iya. Sekarang kan udah, posternya dipampang-pampang di Malaysia loh. Semua kota banyak. Setuju. Ya kalau untuk beban sih ya biasa aja. Ya lagi gini, kalau untuk ya kita juga kan setiap band Ayah dan aku pun genrenya beda nih. Ayah dengan pasal pop Melayunya, aku di pop ya mungkin pop alternatif atau pop ya. Dan justru kalau ada yang nanya beban nggak, itu bukan beban. Mungkin ada banyak orang yang bilang, ini ikut-ikut Ayahnya atau apa. Sebenarnya itu menjadi dorongan buat aku untuk berkarya lebih baik lagi, untuk membuat suatu karya yang lebih apa ya, bisa diterima lagi, bukan untuk jadi beban gitu. Nama besar Ayah gitu, enggak sih. Itu justru menjadi dorongan buat aku gitu sih. Oke, baiklah. Pepe, mau nambahin mungkin perihal pertanyaan itu? Oh, pengen makan. Dilanjut nanti ya. Oke, dengan jawaban Restu berarti sesi Q&A kita sudahi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan antusiasnya. Selanjutnya adalah kita sebelum tutup kita foto session terlebih dahulu. Foto session. Iya, pada semua orang yang terlibat di sini bersama dengan teman-teman media, silakan boleh berdiri. Ayo kita berdiri. Mulai capek ya, mungkin boleh lebih rapat. Nah, oke. Ke sebelah kiri dulu, sebelah kiri sudah siap? Oke, sebelah kiri sana. 1, 2, 3, oke. Tengah yang paling banyak. 1, 2, 3. Ke kanan sekarang. Media sebelah kanan. Oke. Langsung jadi cetak nih. Oke, cukup semua? Masih ada yang belum dapat gambarnya? Oke, sudah semua. Baik, kalau begitu terima kasih semua narasumber yang terlibat sore ini dan teman-teman media juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke press conference COT 20 tahun Sali Berkarya. Setelah ini akan ada one-on-one interview, silakan, tapi waktunya terbatas, jadi mohon dimaksimalkan. Mending makan dulu ya? Iya, sembari makan juga boleh. Kalau gitu saya Rian Kampo Cegaul, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Akan ring haus Ayo pilih. Tuh.